honor our marriage, untuk kita menghormati, untuk kita terus respect, untuk menjunjung tinggi akan pernikahan kita. to honor our marriage highly. Saudara, di dalam apa yang iblis kerjakan pada saat ini, iblis masuk di dalam pemikiran kita. What the devil is trying right now is entering our mind Untuk kita lebih menyukai akan kesenangan-kesenangan pribadi. for self-indulgence. Termasuk pada saat ini mempengaruhi akan, kalau saya boleh katakan, tata krama daripada kehidupan atau hubungan daripada keluarga. If I may say, manners in families. Banyak hal-hal yang terjadi pada saat ini sangat mengganggu akan kehidupan suami dan istri. There's so many things that's happening right now that is destroying the lives of families. Kita banyak mendengar akan ayat yang mana iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. We hear the verse about the devil come to steal, to kill and destroy. Di mana iblis berusaha untuk mencuri akan suami saudara, The devil is trying to steal your husband, iblis berusaha untuk mencuri akan istri dan anak-anak to saudara, steal your wives and your children, sehingga saudara dibunuh. Iblis membunuh, mencuri, membunuh apa? Membunuh your joy. the devil is trying to kill what? Kill your joy. Dan Steal your joy. merusak akan rumah tangga And saudara. to destroy your families. Sesuatu yang iblis kerjakan pada saat ini. That is what the devil is trying right now. Untuk mencuri, To steal, membunuh, to kill, dan and to membinasakan. destroy. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita hidup di dalam waspada. Let us live watchfully. Di dalam War Room movie, di situ diceritakan adalah seorang kehidupan daripada rumah tangga yang In that war dipulihkan. movie, there was a story about this family. Saya percaya pada saat ini, yang penting untuk kita doakan yaitu family. I believe at this time what needs prayer is families. Doakan untuk anak-anak saudara. Pray for your children. Saudara, saya mengirimkan kepada IFGF Houston email, I sent an email to us, IFGF Houston, bagaimana seorang anak yang berumur 14 tahun, how someone who's 14 years old, oleh karena internet, because of internet, dia direp oleh seseorang yang berumur 62 tahun. she was raped by someone who's 62 years old. Parent, please take care your kids. Parents, please take care of your children. You never know. You never Saudara know. nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. You never know what's going to happen. Saudara perlu untuk memperhatikan akan kehidupan saudara sendiri juga. You need to take care of yourselves. Apa yang kemajuan zaman pada saat ini berusaha untuk mencuri, The technological dipakai oleh advances that's iblis trying to untuk steal our lives. mencuri akan kehidupan anak-anak To saudara, steal your children's lives. untuk mencuri akan kehidupan saudara. To steal your lives. Oleh sebab itu biarlah kita waspada. Let us be watchful. Untuk kita selalu ingat bahwa iblis berusaha untuk mencuri. So the devil always tries Membunuh to dan steal, to membinasakan. kill and destroy. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita terus kita pegang akan janji daripada Tuhan bahwa Tuhan memberi akan kehidupan dan supaya kita mempunyainya di dalam kelimpahan. Let us hold firm to the word of God, that is to have life, abundant life. Supaya sukacita yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita So that the joy that God provides in our lives ada di dalam kehidupan kita. lives in our lives. Jangan izinkan iblis untuk mencuri. Don't let the devil steal it. Ada amin, saudara. Amen. Lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan The songs that we sang earlier mengingatkan kita bahwa iblis telah dikalahkan. reminded us that the devil has been defeated. Ada amin, saudara. Amen. Oleh sebab itu jangan saudara menyerah. Don't give up. Di dalam relationship suami dan istri jangan menyerah. In the relationship of husbands and wife, don't give up. Tuhan mau untuk terus kita hidup di dalam relationships. Kita hidup di dalam hubungan. We want to live in relationship. Saudara, bagaimana saudara bisa menghormati akan pernikahan? How can we honor marriage? Satu hal yang saya ingin untuk bagikan kepada saudara, One thing I want to share with you, bahwa kita perlu tahu bahwa hubungan suami dan istri the relationship of husband and wife, memerlukan akan waktu. it takes time. Sering di dalam kehidupan kita lupa bahwa hubungan suami dan istri memerlukan waktu. Sometimes we forget that it takes time to build relationship between husband and wife. Kita pikir masa pacaran sudah cukup.
We think the period of courtship is enough. Sehingga pada saat tahun pertama kita menikah, So the first year after our marriage, sepertinya semuanya sudah beres. it's like everything is taken care of. Tetapi ternyata belum. But apparently it's not. Masih perlu ada waktu It needs time untuk mengerjakan bersama-sama. to work together. Bagaimana kita membangun akan keluarga. How can we build our family? Pernikahan membutuhkan akan waktu. Family takes time. Marriage takes time. Ada amin saudara. Amen. Pada saat saudara menikah mungkin just one day. When you married, maybe it takes a Meskipun day. mungkin pernikahannya acara pernikahan membutuhkan setahun untuk mempersiapkan. Maybe it takes a year to prepare your marriage. Tetapi hidup di dalam perkawinan, hidup dalam pernikahan, yaitu seumur hidup. But to live in marriage, that's for our whole life. Seumur hidup kita terus untuk membangunnya. It takes the whole of our lifetime Oleh to sebab build itu it. memerlukan akan waktu. It takes time. Memerlukan waktu untuk memelihara. It takes time to nourish, Memerlukan waktu untuk mengerjakan. to work it out, Memerlukan waktu untuk kita mendukung satu dengan yang lain. to atau support each other, encourage. Di mana kita harus memberikan semangat supaya pasangan kita pada saat kita memberikan semangat, mereka merasa dihargai. To give support to each other so that they feel appreciated. Each one feel appreciated. Mereka merasa dihormati. Everyone feel honored. Ada amin saudara. Amen. Perlu waktu-waktu saudara We need time. untuk kita investkan di dalam pernikahan. Time to invest in our marriage, Di dalam hubungan satu dengan yang lain. in relationship. Saudara, pada saat ini banyak sekali akan hamba-hamba Tuhan pun mereka takut untuk menyampaikan akan firman hal seperti ini. Nowadays, pastors, they're afraid of sharing word like this. Kenapa? Why? Karena banyak sekali culture saat ini mempengaruhi akan gereja sehingga pastor takut karena kongregasinya mengalami sesuatu kehancuran di dalam pernikahan. Because there's so many culture that's influencing the church, and because they're afraid that the congregation would Menghancurkan to destroy pernikahan. marriage. Di mana di dalam gereja perlu ada sesuatu di mana untuk kita mengetahui bahwa Tuhan, In the church, we need to know that God, bagi saudara mungkin yang mengalami kehancuran dulu, orang tua saudara ataupun kehidupan saudara hancur di dalam pernikahan. maybe in the past, your marriage was destroyed. Perlu untuk kita tahu bahwa ada sesuatu janji daripada Tuhan, yaitu kehidupan di dalam pembaharuan. We need to understand God's promises, that is renewal in our lives. Untuk kita tidak hidup di dalam cycle daripada iblis. So we don't live in the devil's cycle. Sebenarnya kalau gereja tidak menyatakan hal ini, If the church not saying this, kehidupan daripada kita akan hidup di dalam cycle-nya daripada iblis. we're going to be living in the cycle of the devil. Tetapi kita mau bebas, kita mau menerima akan kehidupan di But dalam we want the free kelimpahan one to Tuhan. receive the life from God. Ada amin, saudara. Amen. Sesuatu janji daripada Tuhan. Promise from God. Terimalah anugerah, kasih anugerah Tuhan. Receive His grace Sehingga masa depan kita, so that our future, keluarga kita our family, mengalami akan kehidupan yang experience baru. new life. Kadangkala kita banyak terpengaruhi seperti orang-orang Farisi. Many times we are affected, influenced, just like the Pharisees. Di dalam Markus pasal yang ke-10, orang Farisi bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan untuk menceraikan akan istrinya? In Mark chapter 10, the Pharisees say, can a husband divorce his wife? Mereka bertanya untuk menguji akan Tuhan. They were mencobai. trying to test Jesus. Di mana Tuhan menyatakan bahwa tidak ada yang dapat diperbolehkan dengan alasan apapun juga. There's no other reason. Tidak divorce. ada alasan apapun juga untuk cerai. There's no reason to Untuk divorce. kita pisah. Ada amin, saudara. Di mana kita perlu ada sesuatu investment akan waktu kita. We need to invest our time. Supaya kehidupan kita, it's okay, it's bothering me. Okay, sorry, it's okay. Don't worry about PowerPoint. Okay, and jangan sampai di dalam kehidupan kita, Don't let our lives ya, kita tidak mau spend waktu. Kita pikir sudah cukup. Kita pikir kasih ada batasnya. we think it's time, the time that we spend, we think that there is limit in love. Dan biarlah di dalam kehidupan kita tahu bahwa perlu ada sesuatu investment, ada sesuatu waktu
Make sure we know that we need to invest our time, yang kita boleh berikan di dalam pernikahan kita. that we give in our marriage. Kita pikir bahwa pernikahan itu ya dibatasin dengan waktu. We thought that marriage is limited by time. Kita pikir relationship dibatasin dengan waktu. We think relationship is limited by time. Relationship tidak dibatasin dengan waktu. It is not limited by time. Relationship adalah sesuatu terus kelanjutan. It is something that is continuous. Meskipun saya sudah menikah lebih daripada 31 tahun. I've been married for over 31 years. Tetapi saya belum mengetahui semua apa yang ada di dalam pikiran dan hati daripada istri saya. But yet I have not known every single thought that my wife has. Mungkin kalau saudara bertanya-tanya tentang pasangan saudara, If you're asking about your partner, kok aku nggak tahu, memang kita nggak tahu. how come we don't know? Yes, because we don't know. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, biarlah kita terus tahu bahwa kita hidup di dalam waktu, yaitu waktu di dalam pernikahan. Make sure we know that we'll live in marriage time after time till the end. Kalau saudara memakai waktu, saudara akan give up. If you're using your time, you'll give up. Ada amin saudara. Kalau saudara membatasi relationship saudara, saudara akan putus asa. If you're limiting your relationship, you will give up. Tetapi kalau saudara tidak dibatasin oleh waktu, If you're not limited by time, bahwa terus Tuhan mengerjakan di dalam waktu kehidupan kita, and you let God work in our lives, maka dari itu saudara tidak akan pernah give up. and you will never give up. Tetapi kalau saudara membatasi dengan waktu, But if you limit your time, kalau saudara sudah mulai mengatakan aku nggak kuat lagi, and if you start saying, I can't do it anymore, waktuku sudah cukup, my time is up, maka dari itu saudara akan mudah sekali tidak menghormati akan so it's pernikahan. very easy for you to not honor marriage. Tetapi kalau kita tidak dibatasi dengan waktu, But if we are not limited by time, karena hubungan itu membutuhkan waktu, because that relationship takes time, maka dari itu kita akan honor akan pernikahan. and we will honor our marriage, Kita akan memeliharanya. and we will nourish it. Kita akan mengerjakannya We'll dengan work it out waktu-waktu together. Kita akan mudah sekali mendukung, mengencourage It's ataupun very easy to support and to Yeah. encourage, untuk menasehati dan lain to sebagainya. give advice. Yang selanjutnya selain waktu, biarlah di dalam kehidupan kita perlu tahu bahwa hubungan yang baik adalah dikerjakan atau dikembangkan. Other than time, we need to know that good relationship needs to be developed. Sering di dalam kehidupan kita pikir kita merubah seseorang. Many times in our lives, we think we can change someone. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Paulus menanam, The Word of God teaches us that Paul plants, Apolos menyiram, Apollos waters, dan Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan and the Lord brings what? pertumbuhan. Growth. Tuhan memberikan pertumbuhan. The Lord brings growth. Relationship adalah sesuatu pertumbuhan, bukan perubahan. Relationship is growth. It's not change. Kalau kita memikirkan tentang perubahan, If we think about change, kita akan mengatakan kepada pasangan kita, kamu nggak berubah. we think that you're not going to change. Memang dia tetap wanita, tidak You're akan just berubah woman. menjadi You're not going to laki-laki. change, become a woman. To Ada amin, woman become saudara. man.